Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ana Nur Fatimah ditemani dengan Ustazah Afif di podcast Rohani Islam Hima Gizi Poltekkes Semarang. Di episode kali ini kita masih membahas nih tentang PPKM atau perlahan perkuat keimanan dengan muhasabah di masa pembelajaran daring. Buat yang belum nonton episode sebelumnya bisa lihat di channel YouTube kami di Hima Gizi Poltekkes Semarang atau Instagram kami di himagisi_Semarang. Baik, langsung saja kita mulai ya Ustazah. Oke, monggo. Untuk pertanyaan yang pertama pada episode kedua ini datang dari Erita Ayu Muhlisin. Izin bertanya Kak, dalam masa pandemi seperti ini kan kita lebih banyak melakukan aktivitas di rumah aja. Salah satunya bermain gadget HP. Saat bermain HP terkadang kita sering lupa waktu atau malas untuk beribadah tepat waktu. Jadi bagaimana cara kita tetap istiqomah melakukan ibadah tepat waktu? Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan ibadah tepat waktu? Di sini mungkin konteksnya adalah ibadah sholat gitu ya Kak? Iya, oke. Pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i bahwa segala sesuatu yang tergesa-gesa itu tidak akan menjadikan hasil yang baik kecuali tergesa-gesa menyegerakan diri untuk melakukan sholat. Jadi ada pengecualian. Memang betul tergesa-gesa itu tidak baik kecuali tergesa-gesa untuk menyegerakan kebaikan, utamanya di sini supaya kita bisa selalu ibadah tepat waktu adalah dengan berjamaah. Kita nggak akan bisa tepat waktu dan tidak akan bisa khusyuk kalau kita tidak berjamaah. Karena adanya sholat berjamaah itu supaya kita bisa manage waktu kita. Allah itu kan sudah sebaik-baik penentu tuh. Mungkin akan Allah kasih waktu sholat kita yang membuat kita jadi mungkin jadi merugikan kegiatan kita yang lain. Tak mungkin. Allah kasih kita suatu penentuan itu karena Allah paham, Allah ngerti. Ini nggak akan merugikan kinerja kamu yang lain, usaha kamu yang lain. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa, aduh aku kerja di sini kok jadi malah nggak bisa sholat ya, atau misal aku jadi nggak bisa tepat waktu nih sholatnya soalnya aku lagi banyak tugas nih di kampus. Itu bukan karena Allah. Kan Allah nih yang kasih aku tugas segini banyak, jadinya aku nggak bisa ngerjain tugas. Yang lain juga sama. Yang lain juga ngerjain tugas yang sama dengan kamu, tapi mereka bisa sholat tepat waktu karena dia membiasakan diri untuk sholat berjamaah. Kebaikan itu akan mudah kita capai jika kita biasakan. Kalau teman-teman pernah dengar peribahasan
waiting tresno jalanan saka kuling. Andanya orang cinta itu kan karena terbiasa. Sholat itu kan wujud penghambaan seorang manusia kepada Tuhannya, seorang makhluk kepada Tuhannya, itu sholat. Jadi kalau orang nggak sholat, dia berarti tidak cinta dong sama Allah. Nah, kalau kita cinta dengan Allah, itu akan sulit untuk kita lalai dalam sholat. Kita akan sulit untuk bermaksiat karena kita cinta sama Allah. Contoh nih, misal saya cinta dengan suami saya. Karena saya cinta dengan beliau. Ada orang bilang, bojomu ki ganteng, kono selingkuh loh, ntar kalau ada yang nikung gimana? Saya nggak pernah khawatir begitu. Saya orang yang tidak pernah khawatir suami saya akan main belakang, di belakang saya, atau main depan, atau main samping, main atas loh. Saya nggak pernah takut. Karena saya cinta sama suami saya akan percaya penuh dengan beliau, saya akan mendoakan kebaikan untuk beliau, dan akan saya lakukan apapun yang beliau perintahkan kepada saya, kecuali bila perintah itu menyimpang dari ajaran Islam. Bahkan kadang-kadang saya lagi ngantuk banget, suami pulang kerja nih, terus minta kopi, minta makan, minta ini itu, saya tetap ladeni dengan saya senang, dengan saya bahagia, karena saya cinta dengan beliau. Sama, begitu pula seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau hamba dengan Tuhan sudah sampai ke porsinya cinta, maka nggak akan ada ceritanya sholat tidak tepat waktu. Apalagi kita di rumah, kita bisa bangun jamaah di rumah, sekalipun nggak bisa berjamaah di masjid. Maka biasakan untuk sholat berjamaah. Insya Allah sholat kita akan tepat waktu, nggak akan ngelur-ngelur waktu, karena terbiasa sholat berjamaah. Nggak punya, misal nih, saya perempuan jamaah sama siapa? Sama ibu. Aduh, saya ibunya udah nggak ada, misal, atau saya anak kos, masa saya mau cari imam dulu nih, biar saya bisa jamaah gitu kan. Kita bisa jamaah dengan alarm gitu. Kalau kita bisa ngeset kok alarm, kita bangun jam 7 pagi, atau kita bangun jam 4 pagi, jam 3 pagi. Kita set juga alarm di handphone kita, karena emang handphone kan yang nggak pernah lepas di tangan kita. Kita di situ catatlah setiap jam sholat kita pakai alarm, atau kita download. Kita sekarang udah ada aplikasi kan, aplikasi adzan itu, biar supaya setiap masuk waktu adzan dia bunyi. Paling orangnya rasa rikoh gitu. Rikoh nggak enak kan? Dia lagi kumpul-kumpul sama teman-teman, tiba-tiba HP-nya Allahu Akbar, kan kita nggak enak, pasti kita matikan kan gitu, karena lagi kumpul sama teman-teman. Lama-lama karena kita risih, kita matikan. Pilihannya cuma dua, kita hapus aplikasi itu, atau setiap kita adzan kita langsung berangkat sholat. Pilihannya cuma dua. Kalau emang kita udah termasuk golongan orang-orang yang zalim terhadap diri kita sendiri dan Allah, pasti lama-kelamaan dengar adzan gitu risih, dihapus aplikasi. Tapi insya Allah kita nggak sampai jadi golongan orang-orang yang zalim kepada Allah, ketika karena kita udah terbiasa dengar ada adzan setiap waktu sholat, kita pasti akan berangkat langsung sholat. Biasakan. Apa boleh kalau ibadah dipaksa? Sesuatu akan mencapai taraf ikhlas. Ikhlas itu kan udah nilai ibadah paling tinggi tuh. Kalau ibadah ikhlas itu tandanya di janji kita kepada Allah dalam sholat. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini ikhlas namanya. Menggapai itu karena kita dipaksa. Nggak akan ada seorang yang istiqomah dalam ibadah kalau dia tidak memaksakan diri untuk beribadah. Maka dipaksa dulu, paksa berjamaah. Insya Allah akan tepat waktunya. Begitu. Berarti kita harus memaksa diri kita agar kita semakin mencintai, seperti itu Ustazah. Jadi kalau kita udah mencintai, pasti akan selalu tepat waktu ya. Pasti. Baik, untuk pertanyaan yang kedua dari Raudatul Aisyah, apakah ada manfaat muhasabah untuk kesehatan jiwa? Lalu bagaimana cara kita muhasabah diri di tengah pandemi seperti ini? Oke, baik. Manfaat muhasabah ini teman-teman yang pas dengan teman-teman yang emang menggeluti di bidang kesehatan ya, sekolah di bidang kesehatan. Jadi asal teman-teman tahu, muhasabah itu satu, menjauhkan kita dari apa itu penyakit apa yang GERD apa ya, yang lambung itu. Itu GERD ya. Kita tuh akan orang yang punya penyakit GERD itu dianjurkan oleh saya punya dokter, beliau ini Muslim, masya Allah ya, orang Purbalingga, namanya Dokter Agus. Beliau dokter kandungan. Tapi Masya Allah ya, karena Masya Allah sekali, dia sampaikan muhasabah diri ini adalah cara terbaik untuk kita menolak asam lambung itu naik. Datang. Itu muhasabah. Karena dengan muhasabah itu yang paling utama ya,
yang kedua jantung, yang ketiga stroke. Ini jelas. Penuaan dini. 4 ini, GERD, jantung, stroke, sama penuaan dini. 4 ini akan kita semua dapati, kesehatan dari 4 golongan penyakit ini akan kita dapati kalau kita muhasabah diri semua. Orang bermuhasabah itu meluapkan segala emosi yang dia tumpuk seharian penuh. Jadi misal kita muhasabah kok sebulan sekali, berarti yang kita tumpuk itu kan banyak banget tuh. Kita luapkan dalam waktu 1 hari. Makanya nggak bisa kalau kita muhasabah kok sebulan sekali. Muhasabah nanti nunggu lebaran, muhasabah nanti nunggu Ramadan, stres. Makanya banyak teman-teman di antara teman-teman pasti yang kadang-kadang suka nangis sendiri, kadang-kadang suka ngelamun sendiri, kadang-kadang suka diajak ngomong nggak nyambung. Kan ada yang gitu ya? Ada kadang-kadang tiba-tiba mual muntah kayak orang hamil, padahal dia cuma karena nggak lupa makan. Kenapa orang hidup kok bisa lupa makan? Kan lucu. Ini pasti ada gangguan mental. Mentalnya kena nih pasti. Dan biar mental kita nggak kena mental nih, setiap hari kita semua sama introspeksi diri. Kalau pagi kita berangkat kerja, berangkat kuliah, pulang kita muhasabah nih, maghrib kita muhasabah, kita kan fresh, tidur dalam keadaan fresh, tidur dalam keadaan yang sehat. Bangun, kita akan mulai lagi nih kehidupan yang menemuin orang ini, itu A sampai Z, permasalahan ini dan itu. Pulang kita muhasabah lagi, kita fresh lagi, di refresh kalau HP, kalau komputer gitu ya, di refresh lagi nih badan kita, tubuh kita, karena kita muhasabah, kita introspeksi diri. Ini kita lakuin apa ya Allah, aku minta ampun sama Engkau ya Allah, aku nggak akan ngulangin ini lagi ya Allah. Refresh nih, besok kita akan lebih enteng lagi. Jadi manfaatnya luar biasa banget muhasabah dalam kesehatan tubuh kita, terutama psikis kita ya. Itu yang paling penting. Baik, jadi kita harus selalu gitu nih Ustazah untuk bermuhasabah, agar karena itu tuh sangat penting untuk kesehatan, baik kesehatan mungkin ke kesehatan psikis seperti itu nih. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Alodia Primalia Devtrianda, Masya Allah, namanya sangat bagus. Bagaimana cara mempertahankan dan meningkatkan keimanan jika lingkungan sekitar tidak mendukung, seperti tidak punya teman yang bisa diajak berhijrah? Bagaimana tuh Ustazah? Baik, hijrah ini apa sih? Hijrah itu pindah dari suatu tempat yang kurang baik menuju tempat yang lebih baik. Ini waktunya masih panjang nggak ya Kak? Iya, masih. Oh iya, saya cerita dulu. Jadi kenapa kok Rasulullah SAW berhijrah? Itu kan ada sebab musababnya. Sebab musababnya karena Rasulullah terancam di situ, di kota Mekah. Itu kenapa Rasulullah pindah dari kota Mekah ke kota Madinah. Jadi artinya dulu hijrah adalah pindah dari suatu tempat yang kurang baik menuju tempat yang lebih baik. Rasulullah SAW pada waktu itu terancam oleh orang-orang jahiliyah, karena orang jahiliyah nggak mau Rasulullah berdakwah di Mekah. Sampai Rasulullah diiming-imingin nih, kamu mau apa? Mau perempuan, mau tahta, mau jabatan, mau harta, mau tanah, aku kasih Muhammad. Yang penting kamu jangan berdakwah lagi. Tapi kata Rasulullah SAW, wallahi ammi, demi Allah paman, lawat asyam safi yamini, bahkan jika aku berikan aku matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Karena saking gedeknya orang jahiliyah, maka mereka bikin sidang isbatnya. Sidang isbat 1 balai pertemuan namanya Darun Nadwa. Di situ orang-orang jahiliyah kumpul jadi satu. Dipimpin oleh Umar bin Hisham. Umar bin Hisham ini nama aslinya dari Abu Jahal. Karena gitu ya, orang kan punya nama pena ya. Ini nama aslinya Abu Jahal, Umar bin Hisham. Dipimpin ini di situ majelis sampai terputuslah sidang, Muhammad nanti malam akan dipenggal kepalanya. Supaya apa? Supaya dia tidak bisa berdakwah. Datanglah malaikat Jibril ke rumah Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai di sana, Muhammad diberikan amanah oleh malaikat Jibril untuk hijrah nanti malam. Itu hari Kamis. Kok nanti malam malaikat Jibril sampaikan, karena tadi aku mendengar kamu akan dipenggal kepalanya nanti malam, maka nanti malam kamu harus hijrah. Akhirnya Muhammad SAW mengajak temannya Abu Bakar Siddiq. Kalau ini tadi konteksnya gimana kalau nggak ada teman untuk berhijrah ya, nanti akan saya sampaikan. Mengajak sahabatnya Abu Bakar Siddiq untuk berhijrah. Malam-malam Rasulullah kan waktu tidur habis Isya. Habis Isya itu mesti beliau tidur. Kalau kita kan habis Isya
nonton TV dulu, kita tonton TV dulu, kita tonton YouTube dulu ya. Tapi kalau yang senang Aldebaran sama Andin, ibu-ibu itu ya juga setiap habis Isya nggak bisa tidur, kita IG-an dulu. Kalau beliau habis Isya langsung tidur, karena setengah satu, sepertiga malam beliau pasti bangun untuk sholat malam. Jam ba'da Isya beliau tidur, jam setengah satu beliau bangun. Ketika bangun persiapkan bekal-bekal untuk hijrah. Ketika mau buka pintu, di depan rumah Rasulullah sudah ada al-buju, ada 30 orang. Mereka mau memenggal kepala Rasul. Tapi apa yang terjadi? Turun ayat di situ, surat Yasin ayat 9. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asayna fahum la yubsirun. Allah Subhanahu wa taala turunkan mukjizat itu. Aku tutupi depan mata mereka dengan tembok yang tinggi. Aku tutupi belakang mereka dengan tembok yang tinggi. Samping mereka dengan tembok yang tinggi. Supaya Muhammad lewat tidak bisa melihat. Jadi disirap semua. Ini ayat biasanya dipakai sama anak-anak kuliahan untuk ketika mereka dirazia sama polisi. Waja'alna min baini aydihim. Padahal polisinya aja sedang baca Yasin ya. Jadi nggak mungkin nggak jadi dirazia. Ini ayat Allah berikan. Allah tutup semua mata orang-orang kafir jahiliyah. Muhammad bisa lewat. Akhirnya beliau berangkat dengan Abu Bakar Siddiq untuk hijrah ke kota Madinah kurang lebih selama 8 hari 8 malam. Pertanyaannya, kenapa hijrahnya harus 8 hari 8 malam? Mekah ke Madinah, perjalanan memakai bis saja, saya kalau kesana pakai bis atau mobil, itu cuma 5 jam. Dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah. Hanya 5 jam perjalanan. Kok Allah sampai 8 hari perjalankan Rasulullah hijrah ke kota Madinah? Padahal dekat. Sedangkan kalau teman-teman tahu kisah daripada Isra Mi'raj Rasulullah itu terjadi hanya dalam waktu 1 malam. Padahal nih dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, pulang lagi. Ini cuma 1 malam. Kan nggak masuk akal. Kenapa kok hijrah sampai 8 hari 8 malam? Karena dalam makna tafsir hijrah di sini adalah tidak ada perjalanan menuju kebaikan ditempuh dengan waktu yang singkat. Semua hijrah butuh proses. Yang menjadi pahala dalam hijrah bukan jadi baiknya, tapi dalam prosesnya. Gak akan orang hari ini buruk terus mau jadi baik langsung instan. Gak akan. Sesuatu yang terjadi instan tidak akan awet. Mungkin teman-teman sudah sering belajar. Mie instan ketika kita makan dia gak akan awet. Awet kenyang nggak akan. Teman-teman pagi nggak makan nih misal lapar, ada yang cuma mie instan 2 bungkus, kalian rebus semua, kalian makan semua, nggak sampai zuhur pasti udah lapar lagi, ya nggak? Sesuatu yang instan nggak akan awet. Makanya Allah perjalankan hijrah dengan waktu yang lama. Nggak ada teman yang buat hijrah, Ustazah. Kalau Rasulullah punya Abu Bakar Siddiq untuk teman hijrah, terus saya gimana dong? Karena hijrah adalah pindah dari tempat yang kurang baik menuju tempat yang lebih baik. Maka jika tidak ada teman untuk berhijrah, maka berhijrahlah kamu untuk mendapatkan teman yang baik. Jadi nggak perlu teman. Kalau emang nggak ada teman nih, ya berhijrahlah kamu supaya kamu mendapat teman yang baik. Kenapa Rasul hijrah dari Makkah? Karena di sana banyak orang yang tidak baik. Makanya Rasulullah pindah ke kota Madinah, tempat di mana Rasulullah lebih dihargai, tempat di mana Rasulullah lebih diimani, tempat di mana Rasulullah lebih dicintai. Maka beliau hijrah ke kota Mekah menuju kota Madinah. Kalau nggak punya teman, hijrah dengan tujuan supaya mendapatkan teman-teman. Langsung saja untuk pertanyaan selanjutnya datang dari Suci Rahmawati. Bagaimana kita bisa menjaga keistiqomahan atau keimanan sedangkan lingkungan luar kita saat ini itu sangat bisa merusak masa depan kita? Oke, baik. Ya, hijrah itu tadi jawabannya. Jadi tadi jawabannya di sini. Pertanyaan tadi adalah jawaban untuk pertanyaan ini. Hijrah jawabannya. Jadi pindah. Aduh, ya mungkin saya udah kuliah di sini, udah rumah di sini, saya suruh pindah kemana? Kalau nggak bisa pindah secara zahir, maka pindah secara batin. Saya dulu lakukan itu ketika saya menikah. Hijrah saya nggak mungkin saya akan, karena pada saat itu saya nggak, maksudnya saya nggak terus yang hijrah kayak ini kan ada nih orang yang dapat orang keluar kota gitu, terus harus hijrah ke sana. Kalau saya kan nggak gitu. Jadi walaupun saya dengan suami kadang bolak-balik Jakarta, tapi saya masih punya tempat di sini juga, tempat kelahiran kami. Jadi yang saya hijrah dengan cara batin. Batin saya hijrah bagaimana? Saya ganti nomor.
akun-akun media sosial saya yang lama-lama, teman-teman saya yang lama-lama, saya blokir semua. Nggak ada orang yang tahu bahwa saya Afifah teman dia waktu SD dulu. Jarang orang yang ingat bahwa saya Afifah temannya dia SMP di waktu SD dulu. Taunya Afifah itu yang itu. Barang mereka udah deket sama saya, nanya, apa kamu teman SD saya? Iya betul, saya teman SD kamu. Disitulah mereka akan paham, oh ternyata Afifah ini hijrah dari masa lalunya yang kurang baik kepada masa depan yang lebih baik. Kalau nggak bisa hijrah secara zahir, kita hijrah secara batin. Ganti nomor, kita ganti media sosial, kita kurang-kurangi di teman, kita unfollow teman-teman kita yang kurang baik. Itu bisa menjadi salah satu bentuk hijrah kita. Daripada kita menaun berada di tempat dengan lingkungan yang kurang baik, mending kita hijrah. Nggak bisa hijrah zahir, hijrah batin. Syukur-syukur zahir dan batin kita bisa sama-sama berhijrah ya. Karena kembali, hijrah itu bukan tentang masalah pakaian saja. Hijrah itu bukan masalah ubudiyah yang terlihat saja. Sesuatu yang tidak terlihat pun bisa kita hijrahi. Salah satunya adalah iman yang tadinya lemah menjadi kuat. Itu juga salah satu bentuk daripada hijrah. Baik. Jadi walaupun lingkungan kita rusak, seperti dapat merusak masa depan kita, berarti seharusnya kita sendiri yang berhijrah seperti ini. Karena kita belum selanjutnya untuk berubah. Mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir, atau mungkin kalau ada lagi waktunya nanti kita bisa tambah lagi ya Ustazah. Pertanyaan selanjutnya datang dari Syafa Amina Yustin. Bagaimana cara mengisi waktu luang supaya tetap berada di jalan Allah? Gimana cara mengisi waktu luang supaya tetap berada di jalan Allah? Kalau saya, karena waktu saya masih muda, karena ini yang tanya pasti orang anak yang masih muda gitu ya. Walaupun saya juga sekarang. Dulu waktu saya masih sendiri, kalau lagi nggak ada, karena dulu saya kebetulan mondoknya di tahfidzul Quran, jadi hafalan Quran ya di sana. Setiap saya ada waktu luang ya untuk murojaah. Karena Abah Yai saya sampaikan, Nek pengen hatimu gak kosong. Hati kosong itu bagaimana sih? Mereka yang gak punya rasa takut ketika berbuat maksiat, mereka gak ada rasa syukur ketika mereka dapat nikmat. Ini namanya hati yang kosong. Supaya hati kalian gak kosong, maka jangan sampai lupa murojaah. Hafalannya dibaca lagi. Saya gak punya hafalan. Tadarus Al-Quran. Minimal 1 hari 1 buka. Itu saya lakukan sampai sekarang. 1 hari 1 buka. Misal nih, pagi-pagi nih saya ada waktu luang, saya bacalah 2 ayat. Nanti ada siang, ada ini lagi nih, ada waktu luang lagi, saya baca 2 ayat sampai 1 hari terpenuhi 1 muka. Dan saya merasakan sendiri, dengan saya tidak tadarus, pasti ada aja masalah yang terjadi dalam hidup saya. Kalau sampai saya lupa nggak tadarus ya, apalagi kalau lagi haid, lagi udzur, lagi ada halangan, kan otomatis saya nggak tadarus tuh. Ada aja masalahnya. Nah sekarang kalau perempuan, kalau yang nanya perempuan ini, yang tadi tanya. Iya, Kak Syafa. Kalau perempuan ini ada nifas, ada haid, bagaimana caranya mengatasi mengisi waktu luang? Kalau kata Ustaz tadi, untuk dengan tadarus Quran, dengan membaca Al-Quran, dengan hafalan Quran, murojaah. Nah kalau saya sedang haid, saya sedang ada halangan, apa yang harus saya lakukan? Kalau murojaah saja, panjenengan punya hafalan, dengan baca untuk menguatkan hafalan itu tidak apa-apa ketika sedang haid atau sedang udzur atau sedang nifas ya. Tapi kalau untuk tadarusnya tidak diperbolehkan. Deresnya Al-Quran tidak boleh. Deres baca kitab tidak boleh. Tapi kalau cuma menguatkan hafalan boleh. Kalau saya nggak punya hafalan, apa yang harus saya lakukan? Maka tidak lain tidak bukan adalah dengan membaca isi daripada Al-Quran. Belilah buku tafsir Quran. Saya orangnya malas banget baca Quran. Apa yang harus saya lakukan? Malas baca, kan ada orang yang malas tuh. Saya nggak bisa tuh kalau ngisi waktu luang dengan yang baca-baca, karena saya orangnya malas banget baca Quran. Maka supaya kita tetap istiqomah dalam ibadah, kalau kita sedang gabut ya, kalau kita lagi kosong waktunya, saya biasanya cari teman untuk ngobrol. Kalau saya gitu, cari teman untuk ngobrol. Kalau saya nggak punya teman ngobrol, cari Allah untuk kita ajak ngobrol. Misal tuh punya buku diary gitu ya. Saya biasa nulis gitu, ya Allah, kita ngobrolin sama Allah gimana sih, kita lagi nggak suci, lagi nggak sholat, tulis aja, oh hari ini saya bikin, nggak usah dibikin status, nanti teman-teman yang nggak suka ngetawain ya, tulis aja di buku. Ya Allah, saya begini, nanti besok kalian akan baca, alhamdulillah hari ini saya lebih baik daripada hari ini. Nanti ditulis lagi, besok dibaca lagi,
alhamdulillah ya kemarin saya sedih, hari ini saya itu terus supaya kita bersyukur. Saya juga punya buku yang khusus untuk saya nulis-nulis coret-coret kalau saya lagi kosong, waktu kosong. Dulu ya, kalau sekarang sih udah jadi ibu-ibu, anaknya udah banyak ya, jadi udah nggak seorang koper, nggak sempet. Dulu itu saya masih punya bukunya sampai sekarang. Di situ saya baca, kalau saya lagi luang saya baca, oh ya Masya Allah ya alhamdulillah, hari ini saya bisa lebih baik daripada dulu. Cerita Bapak ya, bersyukur. Baik, terima kasih. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Saya sedikit menyimpulkan nih Ustazah sebisanya saya. Penting bagi kita untuk meningkatkan keimanan di masa ini. Waktu luang seharusnya diisi dengan introspeksi diri, dengan cara yang pertama adalah mempunyai circle dan orang-orang yang bermanfaat, banyak berzikir, karena pandemi merupakan peringatan dari Allah bagi kita untuk merenung dan memperbaiki diri. Dan yang terakhir, kita harus selalu cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pertanyaan telah terjawab semua oleh Ustazah Afif dengan jawaban yang sangat luar biasa seperti itu. Gak terasa nih, udah di akhir acara podcast episode 2 kali ini. Seperti yang udah kami janjikan, di episode pertama, kami bakal kasih tahu nih 3 penanya terbaik yang akan diberikan hadiah. Berikut saya bacakan. Yang pertama ada Kori Susi Dianingrum, yang kedua adalah Lima Cahyani, yang ketiga ada Alda Kusuma Dianingrum. Selamat buat 3 penanya terbaik, semoga nanti hadiahnya bermanfaat ya. Baik, terima kasih untuk Ustazah Afif yang bersedia menjadi narasumber pada podcast hari ini. Terima kasih Ustazah. Selamat berkah, selalu sukses selalu semuanya. Iya, amin. Mungkin sedikit nih Ustazah, kami mau minta mungkin saran gimana ke depannya atau pesan bagi panitia podcast kali ini. Baik, kegiatan yang sudah pasti ini bukan kali pertama ya, sudah sering teman-teman semua laksanakan, diistiqomahkan. Karena tadi saya sampaikan bahwa kalau ngejar dunia tuh nggak ada habis. Dan jangan sampai kita punya rasa, aku nggak mau lah ikut kegiatan yang macam-macam. Kayak misalnya ini kan kegiatan sampingan kalian kuliah kan ya? Iya, organisasi. Apa namanya? Organisasi apa namanya? Himpunan Mahasiswa. Oke, di Himpunan Mahasiswa ini kan kegiatan organisasi, kegiatan tambahan. Kadang-kadang ada tuh teman-teman yang, nggak aku mau fokus kuliah, aku nggak mau ikut kegiatan begitu. Justru karena pumpung kita masih di dunia, capek-capeklah kita akan nyesel kalau kita ikut. Dulu itu saya waktu di kampus PMI saya ikut, HMI saya ikut, kan nggak nyambung sebenarnya. Apa aja saya ikutin, karena takutnya nanti menyesal ketika saya sudah bener ya, ketika saya sudah tua, saya bisa ditanya sama anak-anak saya, Umi udah pernah panjat tebing belum? Udah. Umi udah pernah naik gunung belum? Udah gitu. Jadi saya kan bangga gitu ketika anak-anak saya tanya. Coba kalau nanti anak-anak kalian nanya gitu, Umi dulu pernah ini nggak? Soalnya Umi dulu fokus kuliah ini. Akhirnya kayak cupu banget sih Umi gitu, gimana sama anak-anak kita gitu. Jadi perbanyak kegiatan kita yang bermanfaat. Bismillah, yang penting semua ditempuh untuk mengharap ridhonya Allah. Kita bermanfaat bagi orang lain. Karena misal nih, kita nggak dibanggakan sama orang-orang sekitar kita. Nggak ada orang di sekitar kita yang bangga sama kita karena kita nggak punya kelebihan apa-apa. Minimal, malaikat nanti akan bangga karena menuntun orang-orang yang dulu pernah bermanfaat di dunia untuk orang lain. Jadi nggak apa-apa nggak bermanfaat, nggak dibanggain sama orang tua kita misal. Karena kita nggak pintar nih, nggak dibanggain sama teman-teman kita. Karena kita bukan orang yang pintar nih, orang yang cerdas, orang yang kaya misal. Kita nggak punya kelebihan apa-apa. Tapi malaikat nih bangga nih, langsung nenteng kita, nuntun kita menuju surga. Siapa tuh malaikat? Ini nih anak-anak Poltek Semarang yang dulu bermanfaat untuk orang lain. Jadi perbanyak waktu untuk memulai dari diri kita sendiri supaya bisa bermanfaat bagi orang lain. Capek nggak apa-apa, namanya di dunia pasti capek. Semangat terus. Insya Allah, amin sekali untuk kita. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton dan dengerin podcast Rohani Islam
perdana ini semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube kami Hima Gizi Poltekkes Semarang dan follow Instagram kami di himagisi_Semarang. Jangan lupa jaga kesehatan, rajin beribadah, patuhi protokol kesehatan, dan tentunya makan makanan yang bergizi. Saatnya saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.